semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, hari ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Jadi masuk 3 besar gitu ya, pertumbuhan, maksudnya ini perkembangannya lah gitu ya, perkembangan ekonomi terbaik di dunia gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 0,5% plus. Bank Dunia menyampaikan kepada kita, ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Bank Dunia ya. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi yang sekarang dan yang akan datang. Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Berada di 3 besar gitu ya. Indonesia peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Setelah Negara pandemi pun cepat lebih yang cepat akan pulih mengalahkan gitu ya. negara yang lambat. Artinya yang cepat yang akan menang. Situasi ekonomi global hingga saat ini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China dan India. Gitu ya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, kepada Presiden Jokowi. Ini Indonesia juga diproyeksikan IMF. masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Dalam hal ini, IMF dan Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian Cina akan tumbuh 1,9%, India 1,2%, sedangkan Indonesia sendiri akan tumbuh 0,5%. Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. 3 besar ini adalah China masih tumbuh 1,9% plus. India akan tumbuh tahun ini, prediksi mereka 1,2% plus. Dan Indonesia berada di angka 0,5% plus. Plus ya, Selain 0,5%. Presiden Jokowi juga membeberkan isi pembicaraannya 4 bulan lalu bersama Kristalina mengenai pertumbuhan ekonomi global yang akan mengalami resesi di angka minus 5%. Bank Dunia menyampaikan kepada kita bahwa ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Pada keadaan normal, posisinya adalah 3-3,5%. Namun, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menyampaikan bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai dengan minus 7,6%. Apabila bahwa pandemi ekonomi terjadi global gitu. akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai minus 7,6% tahun 2020. Saya nggak tahu apakah ini akan bergerak lebih buruk lagi, karena memang situasinya sangat dinamis sekali. Beberapa waktu lalu, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona juga mendapatkan pujian dari International Monetary Fund atau IMF. Dalam pernyataannya, Kristalina mengatakan bahwa ia melihat Indonesia telah mengambil kebijakan yang signifikan dan tepat sasaran untuk mendukung perekonomian. And what is happening today is Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large, and they're well targeted to support the economy to go through this very difficult time. Kemudian secara khusus, IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada UMKM.
UMKM. What we see Indonesia doing very well is to have a coordinated response between the Ministry of Finance and the central bank. So measures that are taken impactful, they're strong and impactful. What is very impressive is to see how much attention Indonesia is paying exactly on this issue of protecting firms, especially SMEs, in this period that would allow them, when the recovery comes, for the country to step up. Menanggapi berbagai prediksi tersebut, Presiden Jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko apapun yang akan terjadi. Namun, kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Oke. Guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Ini dari perwakilan IMF sendiri ya, yang itu mengatakan bahwa Indonesia bakal masuk nih, prediksinya tuh bakal masuk pemulihan ekonomi tercepat di dunia di peringkat ketiga setelah China dan juga India gitu ya. Dunia dan juga tadi tuh perwakilan daripada IMF sendiri pun mengatakan bahwa Indonesia tuh mengambil tindakan yang cepat lah gitu ya untuk melindungi perusahaan UMKM ini yang terkesan gitu, sebab waktu pandemi yang memang memberi kesan gitu kan, Indonesia tidak menerapkan lockdown gitu ya, tetap juga kedai dibuka, perusahaan tetap dibuka, cuma lebih ke menjaga protokolnya. Tapi kalau lockdown memang tidak lockdown sama sekali gitu ya. Jadi ini Indonesia diprediksi nih bakal berada di peringkat ketiga, peringkat 3 besar ini setelah China dan India akan mengalami pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia ini. Tadi diprediksi 0,5% itu pertumbuhannya gitu. Makin baik lagi gitu ya, makin baik lagi perekonomian di Indonesia walaupun ada pandemi gitu kan, tetap juga peningkatannya itu masih signifikan terjadi gitu. Terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.